Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Aku harap kabar kalian semua baik-baik saja dan kita semua berada dalam lindungannya. Kali ini aku akan bacakan cerita yang berjudul Terpaksa Jadi Pengantin Pengganti Kembaranku. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Part 1 episode 1, Ide Gila. Menikah dengan orang yang kita cintai, hal yang selalu dinanti-nanti setiap wanita ketika beranjak dewasa. Tapi berbeda dengan Alea yang sudah berjanji akan sehidup semati dengan kekasihnya Dev, si pengusaha sukses dalam menjalankan bisnis orang tuanya dalam bidang pemasaran produk kecantikan wanita setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun lamanya. Namun tiba-tiba ia memilih selingkuh dengan pria yang baru saja ia kenal. Di saat menjelang hari pernikahan yang tinggal menghitung hari, ia membatalkan pernikahannya demi bersama selingkuhannya dan memilih hianati cinta suci Dev yang begitu tulus kepadanya untuk melepaskan diri dari masalah besar yang akan ia hadapi nantinya. Alea memaksa Alena, saudari kembarnya, untuk menggantikan posisinya sebagai pengantin pengganti untuk Dev dengan cara berpura-pura menjadi dirinya di hadapan Dev dan semua orang. Tapi yang jadi masalahnya, apakah Dev akan menerima pengkhianatan yang telah Alea lakukan padanya saat menjelang hari pernikahan? Dan bagaimana nasib Alena nantinya di tangan Dev saat ia mengetahui kebenarannya bahwa Alena sudah berani membohonginya selama pernikahan mereka? Apakah Dev akan menerima Alena di dalam hidupnya sebagai pengganti Alea, kekasih yang ia cintai sebelumnya, atau hanya akan menjadikan Alena sebagai pemuas nafsunya ketika ia menginginkan tubuhnya dan membunuhnya secara perlahan-lahan dengan siksa batin yang akan ia berikan pada Alena atas kesalahan yang telah ia perbuat? Rasa takut itulah yang dirasakan Alena saat ia bertatap muka langsung dengan Dev dan terus berpura-pura menjadi Alea, saudara kembarnya, selama pernikahan mereka berlangsung. Apa kamu sudah tidak waras, Alea? Bagaimana mungkin dengan mudahnya kamu memintaku untuk menggantikan posisimu di hari pernikahanmu dengan Dev yang tinggal beberapa hari lagi akan terlaksana? Tidak, ini tidak masuk akal. Aku tidak bisa menuruti permintaan gilamu ini. Bentak Alena menolak permintaan Alea yang tak lain tak bukan adalah saudara kembarnya. Ayolah Alena, ini kali pertamanya aku meminta sesuatu darimu. Selama ini aku selalu melakukan apapun yang kamu inginkan. Tapi kenapa giliran aku yang meminta pertolonganmu, kamu malah menolaknya dan enggan membantuku? Ada apa denganmu? Bukankah kita saudara kembar yang selalu berbagi suka dan duka dalam setiap hal? Paksa Alea penuh harap agar Alena mengabulkan permintaannya. Tapi bukan seperti ini caranya, Alea. Aku tahu kita memang saudara kembar yang selalu berbagi hal dalam setiap suka dan duka. Tapi permintaan kamu ini sudah sangat keterlaluan. Itu sama saja artinya kamu mempermainkan pernikahan yang sakral. Jika aku menuruti permintaanmu, Mama dan Papa akan kecewa dan marah besar nantinya dengan kita. Dan begitu pula dengan orang tuanya Dev. Apakah tidak pernah terpikir sama sekali di dalam benakmu masalah apa yang akan terjadi ke depannya? Alena terus berusaha untuk meyakinkan Alea agar tidak melanjutkan ide gilanya. Tidak akan ada yang kecewa. Begitu pula dengan Dev. Biarkan semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita. Lagi pula tidak akan ada yang tahu kalau kita bertukar posisi, ucap Alea santai sambil mencomot cemilan jagung garing dalam toples. Apa yang sedang kamu pikirkan, Alea?
Katakan padaku, apakah ada seseorang yang mencoba mengancammu? Kenapa tiba-tiba kamu memintaku menggantikan dirimu untuk menikah dengan Dev? Bukankah selama ini hubungan kamu dengan dia baik-baik saja? Lagi pula kalian berpacaran sudah 2 tahun lamanya. Tapi kenapa tiba-tiba kamu memutuskan hubungan dengannya? Tanya Alena yang tak memahami cara berpikir Alea. Aku akan mengatakan semuanya padamu jika kamu bersedia menggantikan aku di akad pernikahanku yang akan diselenggarakan 2 hari lagi. Bagaimana? Apa kamu setuju dengan persyaratan yang aku ajukan? Ucap Alea yang masih tetap dengan pendiriannya untuk meminta Alena menggantikannya sebagai pengantin Dev. Tidak, aku tidak akan menuruti permintaanmu. Sekarang cepat katakan padaku apa alasanmu menolak untuk menikahi Dev, atau aku akan melaporkan semua perbuatanmu dengan papa dan mama. Ancam Alena berniat untuk keluar dari kamar dan memberitahukan semuanya dengan orang tuanya. Tunggu Alena, cegah Alea menarik tangan Alena saat hendak membuka handle pintu kamar mereka. Aku akan berterus terang padamu. Kenapa tiba-tiba aku membatalkan pernikahanku dengan Dev? Lirih Alea memasang raut wajah sedih. Cepat katakan, jangan coba-coba berani membohongiku. Ketus Alena menatap tajam ke arah Alea. Aku jatuh cinta dengan pria lain, dan aku tidak bisa meninggalkan dirinya begitu saja. Ucap Alea menatap Alena dengan tatapan sendu. Apa? Sontak Alena membelalakan matanya dan tak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Alea. Ya Alena, jangan memandangku dengan tatapan tajam. Kamu juga tahu sendiri cinta datang tanpa permisi. Itulah yang aku rasakan dengan pria itu, lirih Alea. Jadi selama ini kamu berselingkuh di belakang Dev. Bagaimana mungkin kamu mengkhianati pria sebaik Dev, Alea? Setan apa yang merasukimu saat menjelang hari pernikahanmu? Alena tak bisa berkata-kata lagi. Ia semakin tak mengerti dengan cara berpikir saudara kembarnya. Memang benar wajah mereka sama, tapi kepribadian yang mereka miliki sangatlah jauh berbeda. Sekarang kamu sudah tahu apa alasannya. Jadi aku mohon padamu, menikahlah dengan Dev. Aku tidak bisa membatalkan acara pernikahan ini begitu saja. Mama dan papa pasti akan membunuhku hidup-hidup saat mereka mengetahui semuanya. Aku mohon Alena, kabulkan permintaanku kali ini saja. Pinta Alea lirih sambil berlutut di hadapan Alena, sambil mengatupkan kedua tangannya dengan kepala mendungak ke atas menatap Alena yang berdiri di hadapannya. Tidak Alea, aku tidak bisa melakukan ini. Aku tidak mau ada yang terluka dengan rencana gilamu, lirih Alena dan memilih untuk duduk di pinggiran tempat tidur, menjauhi Alea yang masih berlutut memohon padanya. Oke, jadi kamu tidak mau mengabulkan permintaanku? Baik, aku tidak akan memaksamu lagi. Biarkan saja bumerang yang lebih besar sebentar lagi akan terjadi dalam keluarga kita. Ketus Alea bangkit dari lantai dan berjalan mendekati jendela kamar mereka. Bumerang? Bumerang apa maksud kamu? Tanya Alena mengernyitkan dahinya langsung mendekati Alea yang kini sedang menghadap ke arah jendela melihat pemandangan di luar. Ini dia yang aku nanti-nanti. Akhirnya kamu terjebak dalam permainan yang sudah aku rencanakan dengan sangat matang, Alena. Ini saatnya waktuku memainkan rencana kedua dan membuatmu dengan sukarela menggantikanku untuk menikah dengan Dev. Gumam Alea dalam hati tersenyum tipis dan kembali memasang raut wajah sedih saat ia membalikkan arah tubuhnya menghadap Alena yang sedari tadi menunggu jawaban darinya. Kemudian Alea memegang tangan kanan Alena, lalu ia letakkan ke atas permukaan perutnya sambil berkata, "Aku hamil anak pria itu. Aku mengandung anaknya sudah 2 bulan. Seharusnya ini menjadi berita bahagia untuk kami berdua karena sebentar lagi kami akan menjadi orang tua. Tapi semuanya sirna karena aku sudah terlanjur bertunangan dengan Dev. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Coba kamu pikirkan Alena, apa aku akan hidup bahagia dengan Dev saat ia mengetahui aku mengandung anak dari pria lain?
dan ini juga akan mencoreng nama baik keluarga kita dan bisa merusak kerjasama perusahaan papa kita dan papanya Dev. Katakan Alena, apa yang harus aku lakukan sekarang jika kamu tidak mau membantuku? Rintih Alea berpura-pura sedih dan menangis terseduh-seduh untuk mendapatkan simpati dari Alena. Bersambung di Joylada udah tamat part 90 ya. Kalau kalian mau baca selengkapnya, aku udah taruh linknya di bawah kolom deskripsi. Terima kasih, sampai